Halo Smile Enthusiast, selamat bergabung di Dental Health Podcast dari Escalate Dental Specialist Center. Saya dengan Dr. Putri dari Escalate Dental Specialist Center. Happy banget dan very exciting untuk membahas topik yang benar-benar terjadi dan ada di masyarakat kita di Indonesia, baik di kalangan muda maupun di kalangan senior. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengunyah makanan dengan benar dan baik agar nutrisi terserap baik bagi tubuh kita. Sebenarnya mengunyah itu kan hal-hal biasa ya, seperti terjadi hari-hari. Kita tuh mungkin mengunyah itu kan jadi hal yang sangat lumrah gitu. Kayak sehari bisa 3 kali makan, belum ngemilnya, belum lain-lainnya. Tapi sebenarnya mengunyah itu tuh sangat penting. Untuk membahasnya itu, saya kedatangan nih narasumber dokter cantik. Saya ditemani oleh Dokter Nadira Nuraini Afifa MPH, seorang dokter master public health, lulusan Harvard University, content creator juga, pendiri Limitless Foundation. Terus yang sekarang bahkan juga lagi sekolah spesialis ya dok ya? Betul dok. Spesialis gizi ya dok ya di UI. Selamat datang Dokter Nadira di podcast kami. Dok Putri. Dokter Nadira sudah hadir di sini. Dia akan membantu saya menjelaskan bagaimana cara mengunyah yang baik dan benar untuk kesehatan tubuh kita. Dokter, kesibukannya sekarang selain sekolah pasti sibuk banget dok, ada foundation apa segala macam, bisa jelaskan nggak dok? Iya, tadi intronya bagus banget ya dok Putri. Kesannya aku kayak sibuk banget, banyak banget title-nya. Tapi sebenarnya sih mostly kesibukannya memang sekolah sih. Lagi sekolah spesialis kan memang menyita waktu banget ya. Tapi di samping itu masih ya ngurus-ngurus kedepannya mau ada beberapa bisnis juga. Terus kita sering ketemu juga sebenarnya di sekolah anak kan, fun fact. Jadi satu sekolah anaknya, jadi masih nyempetin waktu juga lah untuk antar anak kalau bisa. Dokter Nadira, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ngobrolin perihal topik hari ini. Dari sudut pandang dokter, boleh dijelaskan dok kalau mengunyah itu seberapa penting? Mungkin yang banyak orang nggak tahu ya, dipikir kalau misalnya kita makan, emang pencernaannya tuh baru mulai di lambung lah, di usus lah. Padahal awal mulanya itu ya dari pintu masuknya dulu, yaitu dari mulut kan. Jadi aku yakin pasti Dok Put juga paham banget kalau emang saat mengunyah itu juga udah keluar tuh enzim-enzim pencernaan yang sebenarnya dikit sih, tapi ada amilase di situ untuk mencerna si karbohidrat di awal. Jadi kalau misalnya kita skip nih mengunyahnya kayak cuma 2 kali terus udah telan, jadi kan kerja di ususnya nanti untuk mencerna karbohidrat juga jadi lebih berat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya waktu kita ngunyah itu pun udah dimulai loh fase yang respon lapar kenyang di otak kita. Jadi sebenarnya dari mulai kita mulai mikirin makan, mencicipi, mengunyah, menelan, itu tuh udah mulai tuh otaknya mikir, oh kita lagi makan nih, udah mulai harus ngaktifin rasa kenyang supaya nanti nggak laparnya lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau mengunyahnya lebih lama juga jadinya otak lebih efektif juga tuh ngerespon lapar kenyangnya. Jadinya akhirnya juga bisa lebih kenyang, terus lebih efektif, makannya juga nggak cepet lapar, nggak cepet ngemil lagi. Kalau misalnya kita makan buru-buru gitu, respon tubuhnya itu juga jadi nggak bagus gitu ya dok ya? Kalau lagi makan ya makan, fokus ngunyah sampai halus. Yang paling penting juga lambung kita kan gak ada giginya. Jadi kalau misalnya kita makan di mulut, saya bakso gitu, terus nggak dikunyah sampai halus, nanti di lambung berarti dia kerjanya lebih berat lagi untuk kayak ngancurin si baksonya itu sampai harus bentuknya jadi jus kan, baru bisa diterima sama usus kita gitu. Jadi memang mengunyah itu salah satu yang fase yang paling penting juga dari pencernaan kita. Perlu diingat bahwa ternyata kalau mengunyah itu harus secara perlahan, karena kalau enggak kita jadi gampang lapar ya dok ya. Jadinya ya mengunyahnya terlalu cepat, terus jadi nutrisinya jadi nggak dapet ya dok ya. Benar. Karena ini sih lebih ke karena kalau nggak halus itu enzimnya kan susah buat nyelubungin semuanya kan. Nah kalau udah jadi bubur di mulut kita, enzimnya juga masuk jadi selubungin semuanya dapet, jadi pencernaannya bagus. Perlu diingat mengunyah itu harus sampai halus. Mengunyah itu 20-30 kali sih, tapi it depends on the foodnya. Ada makanan-makanan yang berserat misalnya, atau yang lebih padat yang memang harus lebih ekstra ngunyahnya. Pandangan dokter gigi itu kan memang harus mengunyah makanan tuh di kedua sisi tuh dok. Nggak boleh tuh satu sisi aja tuh. Smile Enthusiast juga harus diingat.
Walaupun sebenarnya biasanya pasien datang dengan keluhan kayak, "Dok, saya kok sakit ya giginya yang sebelah sini nggak pernah dipakai ngunyah." Biasanya udah tuh yang nggak pernah dipakai ngunyah, karang gigi, plaknya semua pasti numpuk di situ karena dia nggak pernah dipakai. Betul. Nggak pernah dipakai ngunyah kan, karena salivanya jadi nggak ada kan di sebelah sisi yang Liurnya sana, ya. air liurnya nggak ada. Jadi dia pasti akan jadi lebih kotor biasanya. Dan alasan-alasan pasien yang mengunyah satu sisi biasanya tuh juga karena giginya sakit atau giginya nggak ada. Betul. Makanya kenapa giginya itu tuh harus digantikan dengan alasan-alasan yang lain. Dan biasanya proporsional mukanya juga nggak proporsional tuh, Dok. Iya, karena ototnya juga ototnya yang dipakai, iya ya. bener. Jadi lebih kendor gitu loh yang nggak pernah dipakai makan gitu. Tapi ini kita ngomongin hitungan tahunan ya. Iya, tahunan sih. Hitungan tahunan. Tapi kadang habit juga ya, Dok, kalau mengunyah satu sisi Iya gitu, sih, gitu. betul Bukan cuma sih. kayak orang tua yang memang karena giginya ada masalah Bener gitu. sih. Tapi habitnya emang Habitnya di di kanan kanan doang, aja. kiri doang. Nah itu nanti juga akan berdampak pada otot-otot rahangnya tuh yang kita biasanya sebutnya temporomandibular disorder. Ada kunjungan 6 bulan sekali tuh ke dokter gigi ya untuk itu. Menimbulkan penyakit apa sih, Dok, biasanya? Kalau kita ngunyahnya ngunyahnya nggak nggak lama gitu ya. Bener. Sebenarnya terutama mungkin kalau kayak serat ya, serat itu kan dia juga memang harus dikunyah beberapa kali baru dia jadi halus. Bahkan di dalam tubuh kita juga sebagian nggak tercerna kan, jadi dibuang jadi tinja juga. Kalau misalnya dari awal juga nggak halus diserapnya, terus di bawah jadinya masuknya juga masih dalam bentuk sayur yang utuh, itu juga bisa bikin keluhan misalnya jadi kembung atau perut jadi bloated lah paling sering gitu. Jadi rasanya nggak enak. Atau paling sering nih kalau misalnya protein nih, kayak biasanya daging sih. Iya. Kalau daging itu bukannya masalah pencernaan tapi keselak biasanya. Aku tuh sering banget dapet pasien waktu di rumah sakit yang memang ada endoskopinya ya. Itu masalahnya tuh karena keselak makanan. Oh iya. Iya, karena sebenarnya proses kita mengunyah, menelan itu memang volunter. Jadi artinya memang sesuai sama kemauan kita kan. Kita dengan sadar mengunyah, kita dengan sadar menelan nih, masukin ke faring. Tapi once dia udah turun ke esofagus nih, ke pipa yang bawah, itu udah involunter. Jadi udah nggak bisa di stop artinya. Jadi ketika kita ngunyah ngerasanya udah cukup kecil tuh bakso, tapi ternyata pas di sini gede, nggak bisa di stop. Jadi keselak dan sampai harus di endoskopi diambil tuh baksonya. Mengunyah itu bisa nggak, Dok, menyebabkan asam lambung? Kaitannya nggak direct sih, Dok, gitu. Karena kan mungkin kalau kita ngunyahnya nggak halus, masih bentuk besar, lambung kan otomatis kerjanya lebih berat. Dan juga asam-asam yang dikeluarin jadi harus lebih banyak biar hancur kan. Karena lagi-lagi di lambung makanannya harus sampai bentuknya kayak jus baru bisa dicerna sama kita. Nah, jadi kalau misalnya lambungnya jadi kerjanya berat karena makanan masih gede-gede, ya itu bisa bikin GERD juga. Jadi kayak naik gitu asam lambungnya. Smell antusias penting banget, perlu diingat itu untuk diri saya sendiri juga. Karena saya sering sekali kayak in the middle of patient tuh makan langsung keset gitu kan. Yang penting isi aja, tapi jadinya nanti after patientnya tuh kayak perutnya nggak enak. Iya, tambah lapar abis itu biasanya, makanya buru-buru. Iya, karena buru-buru nggak tercerna dengan baik ya, akhirnya berdampak pada obesitas, Dok, terus kembung, sakit mah gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi menelan udara yang berlebih ya, karena kita tuh nggak fokus ya. Benar-benar. Jadi sendawa juga itu benar sih. Iya, sendawa. Karena misalnya kayak makan sambil bicara gitu ya, jadi udara masuk ya, jadinya sendawa itu. Jadi ternyata kalau misalnya kita mengunyah makanan itu, makanya harus fokus, harus sampai dengan halus, fungsinya agar tidak merembet ke sakit-sakit yang lainnya, Dok ya. Dokter Nadira dan Smile Enthusiast kemarin kan kita buka question box nih di IG kita, di IG Escalate. Jadi ada beberapa pertanyaan yang followersnya Instagramnya Escalate mau nanya nih, yang menarik untuk kita bahas dan sesuai sama topik kita hari ini. Pertanyaan pertama ya, Dok, apa sih, Dok, peran air liur saliva dalam proses mengunyah itu? Jadi si liur ini sebenarnya fungsinya banyak banget nih. Pertama, kalau dia tuh memang kan ada untuk antibakterinya juga ya, Dok ya. Jadi kalau di makanan kan udah pasti makanan kita nggak pasti 100% bersih dong. Betul. Kadang beli mie ayam, kadang beli cimol gitu kan. Nah, yang banyak bakterinya itu nanti liur tuh yang baktu untuk ngancurin si bakterinya. Termasuk tadi Dokter juga udah bahas untuk gigi kan, kalau nggak kepapar liur juga lama-lama jadi bolong, jadi karies gitu ya. Karena liur juga netralisir asam tuh. Betul. Dia ada si bikarbonatnya, netralisir asam, jadi gigi kita juga terlindungin. Terus mungkin juga bau mulut ya, Dok. Kalau misalnya benar, nggak kalau ada kering liur. ya. Kalau kering. Kalau kita lagi puasa,
lagi demam, lagi tidur gitu mangap, kan. itu kan nggak bagus juga kan dok kalau tidur mangap itu. Itu juga bikin bau mulut. Jadi memang sebenarnya fungsinya banyak. Nah di samping itu pasti yang paling penting juga sebagai mukus ya, kayak pelumas. Yes. Buat makanan kita supaya pas ditelan tuh bisa masuk gitu dengan licin. Saya tambahin dikit ya dok ya. Jadi kenapa ada orang yang air liurnya itu sedikit, ada yang banyak. Mungkin bisa jadi orang yang air liurnya sedikit itu tuh kurang dari minumnya dok. Kegiatannya banyak tapi dia minumnya kurang. Minum itu harus air mineral, maksudnya air putih gitu ya. Jangan campur kopi, jangan campur minum-minuman yang lain. Itu harus air putihnya gitu yang banyak. Dan kalau memang produksi saliva atau air liurnya itu sedikit, mungkin bisa dirangsang dengan mengunyah permen karet tanpa gula tuh. Supaya kan dirangsang kan, kalau ngunyah-ngunyah terus gitu kan dia dirangsang supaya air liurnya tetap cukup gitu, jangan sampai kering. Karena kalau nggak ada air liur ya itu karang gigi, plak bakteri ngumpul semua deh pokoknya. Terus dok, ada pertanyaan lagi, apa manfaat mengunyah makanan dengan baik untuk sistem pencernaan? Fungsi utamanya emang jadi di awal untuk pencernaan karbohidrat tuh pertama kali di mengunyah memang dari liur juga tuh si enzimnya. Terus yang kedua memang supaya lambung kita juga jadi lebih nyaman karena memang udah dalam bentuk yang halus, lebih mudah juga untuk dia ngelakuin gerakan meremasnya itu kan supaya hancur. Nah yang menarik tuh ada studi dok memang yang ngebandingin antara orang kecepatan makan orang sama status gizinya gitu. Coba perhatiin deh mungkin kalau temen atau keluarga ya yang makannya cepet tuh biasanya IMT-nya atau indeks massa tubuhnya tuh lebih tinggi. Jadi lebih cenderung overweight dan obese gitu. Karena ya memang tadi terkait si respon lapar kenyangnya itu. Kalau kita nggak ngasih waktu yang cukup buat otak buat ngasih respon kenyang saat mengunyah, ya itu jadinya biasanya indeks massa tubuh itu lebih tinggi, jadi lebih gendut. Terus yang kedua juga, emang kalau kita udah makan cepet terus makan bareng orang yang lama, jadi kan kita yaudah deh tambah lagi deh cemilannya psychologically gitu, ngerasanya kayak orang lain makannya belum selesai, kita nambah lagi. Jadi two factorsnya itu sih yang diteliti. Kalau misalnya makanannya kita belum kunyah dengan baik lah ya, berarti kan kerja lambungnya lebih berat ya? Lebih berat dong. Karena pastinya. dia harus tetap hancurin kan. Tadi ya kita udah bahas, jadi ada sakit lambung dan lain-lain ada itu ya. kayak bloated dan lain-lain. Itu semua entusias ya, pentingnya mengunyah dengan baik dan benar. Hati-hati jadi obesitas. Oke dok, lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya. Apakah mengunyah dapat membantu menjaga berat badan ideal? Nah, ini sebenarnya tricky ya, karena kan multifaktor banget ya untuk berat badan ideal gitu. Tapi kalau jadi one of the factors, yes gitu. Sama yang kayak tadi Dok Put udah jelasin ya, mengunyahnya bukan cuma masalah lamanya berapa lama durasinya, tapi juga harus 2 sisi, terus harus dipastikan sampai halus gitu. Tapi untuk menjaga berat badan ideal sebenarnya banyak banget faktornya, bukan cuma mengunyah aja. Kita ngunyah tapi ngunyah cimol gitu kan sama aja. Nah dari komposisi makan juga, dari keteraturan waktu makan, biar hormonnya juga balance, ya sama portioning, jadi banyak sih. Banyak. Tapi salah satu faktor lah kalau mau memulai untuk menjaga berat badan ideal, dari ngunyahnya dulu deh, benerin. Karena kalau misalnya kita mengunyahnya sesuai gitu ya dok ya, berarti kan respon otaknya juga kayak udah kenyang gitu, karena kita kan terus gitu ya. Oke. Makanya kenapa feeding rule di anak-anak tuh 30 menit gitu ya? Iya betul. Iya kan 30 menit maksimal, karena kalau more than that juga nggak bagus juga kan dok ya, penyerapan nutrisi dan lain-lainnya kan. Di samping memang anaknya juga udah fokusnya udah berantakan ya kalau di atas 30 menit, tapi ya salah satunya juga karena itu. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oh ini sih buat saya nih, apa hubungannya antara kebiasaan mengunyah dengan kesehatan gigi dan gusi? Mengunyah dengan kesehatan gigi dan gusi. Oke, jadi kalau misalnya mengunyahnya dia satu sisi yang kayak tadi saya udah jelasin, ya jadinya nanti ada imbalance posisi gigi dan kanan kirinya. Salah satu sisi pasti ada aus, terus jadi sakit otot rahangnya, terus jadi ada namanya temporomandibular disorder, lalu juga pasti giginya jadi nggak sehat, gusinya jadi banyak karang gigi, jadi pasti kan kalau ada karang gigi gusinya mudah berdarah, ada pembengkakan sedikit dan lain-lain. Itu sih semua entusias. Jadi tetap harus bersihin, cek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Untuk itu sih gunanya.
Aku mau nambahin dikit juga dong Put, tadi Gimana? gara-gara masalah otot ya, aku jadi ingat karena ada paper juga yang bahas, walaupun ini nggak directly berhubungan ya sama topiknya. Tapi karena kalau ini ngebedain orang yang makannya ultra processed food sama yang whole food. Oke. Kalau ultra processed itu kan cenderung makanannya biasanya udah lebih gampang untuk dicu ya. Jadi dikunyahnya udah lebih gampang. Jadi otot rahangnya tuh beda perkembangannya ternyata sama yang whole food. Karena yang whole food ngunyahnya tuh akan lebih banyak prosesnya, effortnya lebih besar. Jadi kalau yang ultra processed jadinya rahangnya biasanya nggak terbentuk dengan bagus gitu. Otot rahangnya. Tapi kalau biasa makan whole food, mengunyahnya juga lama, effortnya gede, itu rahangnya juga bentuknya lebih bagus. Itu sebenarnya nyambung juga tuh ke gigi anak-anak ya. Makanya kan sekarang ada anak-anak yang giginya berantakan nih gitu, padahal masih gigi susu atau gigi susunya bagus, rapi. Padahal tuh sebenarnya nggak bagus kalau gigi anak-anak rapi. Berarti gitu. nanti dia giginya permanennya tumbuh berantakan karena gigi permanennya gede-gede. Oh iya benar. Rahangnya kecil, berarti apa? Berarti kurang ngunyah. Oh gitu. Sebenarnya karena biasa dikasih makanan yang mungkin yang lembek-lembek deh gitu, padahal kan sebenarnya harus kayak yang ngunyah daging gitu, dagingnya benar daging kotak, udah jangan daging cincang lagi gitu. Telat naik tekstur gitu ya. Iya, naik tekstur terus kayak takut keselak gitu. Padahal sebenarnya itu sangat dibutuhkan buat anak-anak karena justru anak-anak yang dengan gigi susunya renggang-renggang gitu dia akan bagus gigi permanennya karena ada space kan giginya. Kalau yang rapat justru kayak wah berantakan nih. Oh gitu. Baru tahu loh aku Iya itu juga. ngaruh karena otot dari ngunyahnya kan. Oke, terus next dok. Nah ini nyambung nih dok sama yang tadi kita bahas. Adakah jenis makanan tertentu yang membutuhkan waktu mengunyah lebih lama? Berikan contohnya. Oke. Makanan-makanan yang memang untuk pencernaan bawah itu lebih susah untuk dicerna gitu. Jadi lambung sama usus tuh butuh effort lebih gede. Iya. Kalau bisa halus di atas. Tadi udah sempat kesebut sih. Jadi serat, terutama serat sayur ya. Karena kalau serat buah itu kan sebenarnya larut air. Jadi nggak masalah. Tapi kalau serat sayur itu memang dia susah, terutama yang batang-batangan. Jadi memang harus dikunyahnya ekstra sampai dia jadi halus. Tapi kalau bisa jangan di jus karena seratnya hilang semua, kebuang gitu. Kecuali blender ya. Kalau blender kan masih ada ampas-ampasnya kita minum. Kalau misalnya di jus hilang semua seratnya. Jadi kalau bisa makan whole food, sayurnya buahnya bentuk utuh terus dikunyah sampai halus di mulut gitu. Jadi seratnya tetap masuk, tapi udah halus di atas. Sama yang susah protein biasanya karena ikatan-ikatan kimianya gitu deh di protein itu cukup sulit untuk dicerna di bawah. Jadi kalau bisa di atas tuh udah bentuk halus sampai semi bubur lah gitu. Jadi udah pas kecerna ke bawah, lambung sama usus nggak berat. Oke, tadi juga ada yang tanya, sama antusias, gimana sih saran yang baik agar mengoptimalkan pengunyahan dengan seiringnya bertambah usia? Jadi cara mengoptimalkan mengunyah adalah dengan kedua sisi kanan dan kiri. Jadi mengunyah itu harus imbang supaya keadaan otot dan rahang, gusi, gigi kita semuanya seimbang. Karena kalau misalnya sama antusias ada yang punya kebiasaan mengunyah satu sisi, itu juga nggak baik karena akan mengganggu kesehatan giginya, kesehatan gusinya, otot-ototnya, rahangnya, semuanya jadi imbalance. Dan juga makanya harus dicek semuanya. Kalau misalnya ada kehilangan gigi di satu sisi, jadi makanya ngunyahnya nggak enak dok, jadi nggak bisa halus dok. Kalau misalnya saya ngunyah di sebelah sisi kiri karena kehilangan giginya di sisi kiri atau di mana gitu. Nah makanya kenapa dokter gigi juga menyarankan perlunya menggantikan gigi yang hilang. Menggantikan gigi itu ada dua macam, ada yang lepas pasang, ada yang fix. Yang lepas pasang itu adalah bisa dibuka, bisa dimasukin balik. Tapi yang fix itu yang dia tetap nggak bisa dibuka tutup, pokoknya dia terus ada di dalam gigi. Itu juga ada dua jenis, ada yang namanya implant, ada yang namanya bridge, macam-macam lah. Itu bisa dikonsultasikan langsung ke dokter giginya sendiri gitu. Kondisi yang seperti apa yang cocok untuk pasien itu kan berbeda-beda. Apakah nanti kan juga bisa dicek pasiennya punya penyakit yang lain kah? Itu kan harus dikondisikan dengan keadaan pasien masing-masing gitu. Jadi cara mengoptimalkan pengunyahan dengan bertambahnya usia adalah tetap sama, harus mengunyah di kedua sisi sampai halus sehingga penyerapan nutrisi
dan lain-lainnya ke tubuh itu juga semakin baik gitu. Walaupun dengan bertambahnya usia tetap sama kan dok, caranya juga tetap kayak sama gitu aja. kan. Justru makin usia makin tua juga sebenarnya penyerapan di bawah kan makin jelek juga ya. Sementara di atas juga mungkin gigi ada yang udah tanggal, ada yang udah susah buat ngunyah. Jadi ya emang harus dioptimalin juga sih mengunyahnya tetap. Makanya kenapa kalau misalnya orang-orang tua itu banyak yang jadinya kayak kekurangan gizi gitu loh dok, karena dia nggak bisa ngunyah kan, karena banyak gigi-gigi yang udah tanggal, jadi dia nggak bisa, nutrisinya nggak ada, jadi keadaannya KU-nya tuh jadi nggak bagus kan, karena dia nggak bisa makan makanan yang cukup untuk protein-protein dan lain-lainnya. Makanya kenapa orang-orang tua yang giginya udah nggak ada tuh harus digantiin tuh supaya tetap dapat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya gitu. Iya betul. Banyak banget yang KU-nya jadinya jelek kan. Kalau rumah sakit jadinya ngasih bubur sih. Iya kan, kalau bubur emang tapi bagus ya? Sebenarnya enggak, karena kan kayak glucose spike kalau bubur sih sebenarnya. Iya kan? Glucose spike-nya lebih cepet. Prohenya dicincang halus juga sama. Dicincang halus supaya dia, tapi berarti dia telan dong, nggak sama sekali ngunyah. Iya, nggak sama sekali ngunyah. Kalau misalnya orang-orang yang udah tua gitu ya, yang giginya nggak ada, berarti kan dikasih bubur, dikasih prohe gitu ya. Tapi kalau misalnya halus semuanya juga itu nggak bagus juga kan ya. Kalau halus semuanya tuh jadi lonjakan gula darahnya cepat. Jadi biasanya nanti lapar lagi. Kalau jus juga jadi halusin juga dihalusin, tapi gulanya lebih banyak ya. Nggak pakai gula kan bisa ya, cuma seratnya jadinya nggak ada sih dok Put kalau di jus kan gitu. Oke, baik Dokter Nadira dan Smile Enthusiast. Menjawab pertanyaan terakhir yang tadi adalah penutup dari podcast kita pada hari ini. Perlu diingatkan kembali dari pembahasan hari ini ya, Smile Enthusiast, yaitu jangan lupa untuk mengunyah 20-30 kali setiap makan. Tapi itu tergantung dari makanannya ya dok ya, jenis makanan. Tapi kalau makanannya yang lunak-lunak sih oke ya, nggak perlu 20-30 kali. Terus mengunyah makanan pada kedua sisi mulut, jangan makan terburu-buru, fokus, jangan sambil ngobrol. Terus cek gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk melihat secara keseluruhan. Lalu mengunyah makanan dengan benar, itu juga membantu proses pencernaan, lalu melatih fungsi mulut dan rahang, mengoptimalkan penyerapan nutrisi juga. Nah, perlu diingat juga, Smile Enthusiast, mengunyah yang benar adalah pondasi utama kesehatan mulut dan rahang untuk jangka panjang dan tentunya kesehatan tubuh di diri kita sendiri. Terima kasih banyak Dokter Nadira atas informasi yang sangat penting dan semua sharing-sharing ilmu yang udah disampaikan hari ini. Iya, thank you juga Dok Put sharing tentang kesehatan gigi mulutnya tadi ya. Iya, sama-sama ya Dok. Oke, Smile Enthusiast, sudah selesai podcast kita hari ini dengan membahas fungsi pengunyahan untuk tubuh kita. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye.